apakah yang bersangkutannya tidak menyadari atau kemudian atau tidak mau untuk mengakui. Orang tua yang punya kecenderungan narsistik NPD ini ya, mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, karena kalau itu dia lakukan maka yang dia dapatkan adalah punishment. Karena anak dari orang tua yang NPD dengan tipe dominan, akibatnya muncul kecemasan, ketakutan akan gagal. Hatiku terluka aku karena cintamu. Nah sekarang tentang sosok ibu. Mungkin ini sosok yang sulit untuk dibicarakan karena biasanya ibu itu dekat sekali dengan anak ya. Apa benar bahwa kalau ibu yang narsistik itu sering bersembunyi di balik kalimat-kalimat pengorbanan gitu, kayak mama hidup cuman buat kamu, mama capek demi kamu, mama rela mati demi kamu, kasar katanya gitu ya Bu ya. Apa itu bisa jadi salah satu bentuk manipulasi emosi pada anak yang sangat dalam gitu Bu? Jadi begini ya, kalau kita lihat dari secara umum orang menganggap NPD itu adalah dominan, otoriter, emosinya bergejolak, meledak-ledak, marah. Kan anggapan kita umum begitu ya, orang NPD, egois, tidak mau disalahkan, tidak bisa dikritik dan sebagainya. Nah, padahal tadi saya sebutkan umumnya ada dua tipe. Tipe yang pertama itu adalah grandius. Tipe yang grandius itulah yang secara umum tampil. Dan secara statistik ternyata memang NPD dikatakan lebih banyak dialami oleh laki-laki atau dimiliki oleh laki-laki. Kenapa? Karena itu kan dekat ya dengan karakteristik maskulin, gitu ya. Nah, padahal ada tipe satu lagi, tipe yang disebut tipe vulnerable. Tipe vulnerable itu bertolak belakang, kayak ibarat kutub utara, kutub selatan. Tapi dia merupakan satu kontinum, artinya orang yang memiliki tipe grandius juga di satu saat juga memiliki tipe ada sebagian tipe yang vulnerable. Yang vulnerable itu suatu saat juga akan menunjukkan tipe yang grandius. Hanya saja lebih dominan yang mana. Nah, kalau yang tadi ini adalah dominan, otoriter, menguasai, kekuasaan, ingin status dan sebagainya. Kalau yang vulnerable ini dibungkus dengan kelihatannya lebih pasif, gitu kan ya. Kelihatannya lebih lemah dan dibungkus dengan penderitaan, kemudian kebaikan, kemudian seperti ketulusan menerima keadaan. Tapi ciri utamanya itu sama, yaitu merasa bahwa saya ini istimewa, saya ini hebat. Kalau pada yang grandius, cenderung dimiliki oleh laki-laki, itu adalah saya ini hebat, saya istimewa karena memang saya ini pintar. Ini kan, saya ini selalu benar. Kalau yang ini, saya ini istimewa loh, tapi orang tidak menghargai saya, orang tidak melihat keistimewaan saya, orang tidak bisa melihat kehebatan, keistimewaan yang saya miliki. Saya ini sudah banyak berbuat baik loh, tapi kenapa orang kok tidak bisa menghargai perbuatan baik saya? Saya ini sudah banyak berkorban loh, tapi kenapa orang kok tidak bisa melihat pengorbanan saya, sehingga tidak bisa memberikan penghargaan seperti yang seharusnya yang harusnya saya terima. Jadi tipe vulnerable itu bungkusnya adalah penderitaan, pengorbanan, tapi intinya sama, merasa diri dia perlu diistimewakan, gitu. Dan dia berbuat baik untuk tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan. Itu tipe vulnerable. Nah, kenapa banyak dimiliki oleh wanita dan ibu rumah tangga? Karena memang kita dididik kalau ibu perempuan kan harus menahan emosi, tidak boleh agresif, kemudian harus mengalah. Yang feminin itu adalah yang tenang, tidak boleh menunjukkan emosi yang bergejolak, tidak boleh dominan, tidak boleh ambisius, tidak boleh melakukan konfrontasi, kan gitu ya. Nah, jadi bagi seorang ibu yang tipe NPD, maka dia akan memunculkan
memunculkan bentuk pola asuh di mana yang ditanamkan kepada anak adalah anak memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua. Kan orang tua sudah berkorban. Orang tua sudah berbuat baik. Mama melahirkan kamu loh. Dulu mama melahirkan kamu tuh nyawa loh taruhannya. Mama sudah berkorban loh. Mama nggak kerja, nggak ngejar karir demi kamu mendidik anak-anak. Mama rela di rumah. Mama rela ini jungkir balik begini demi kamu. Jadi apa? Anak menjadi penyelamat emosi. Ibu yang ingin dihargai. Nah, bedanya dengan kita bandingin dengan yang grandius tadi. Kalau grandius tadi, anak harus jadi pialanya keluarga. Prestasinya keluarga. Yang pantas dibanggakan. Kalau yang tipe yang vulnerable, anak itu menjadi penyelamat kebahagiaan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah. Menjadi sumber untuk membahagiakan orang tua yang sudah berkorban. Orang tua yang sudah baik banget pada anaknya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan ininya manipulasi emosinya, gitu kan ya? Kalau yang tipe grandius tadi, manipulasi emosi yang dilakukan pada anak itu adalah kamu tuh salah, kamu tuh kalau kamu lemah, kamu tuh salah, kamu harus bisa melawan. Itu adalah pikiran kamu sendiri. Tekanan ya Bu ya? Tekanan, kritikan, meremehkan, merendahkan pada si anak. Kalau kamu merasa lemah, merasa rendah, itu kamu yang ini dari kamu sendiri. Kalau kamu merasa tidak mampu, itu karena pikiran kamu sendiri. Bukan kamu tidak mampu. Gitu kan? Nah, jadi dipaksa anak untuk kemudian tujuannya, itu kan memotivasi. Tidak. Ya kita kan setiap anak punya potensi kan ya. Nah, tapi kalau yang tipe yang ini, bukan begitu ininya. Yang muncul adalah manipulasi emosinya. Kalau kemudian si anak mengecewakan, ya sudahlah mama ini apalah. Memang mama nggak bisa apa-apa. Kamu kan lebih hebat. Kamu kan pendidikannya lebih tinggi. Kamu kan lebih punya ini dari mama. Mama ibu rumah tangga. Dibungkus dengan cara menyalahkan, merendahkan, tapi tujuannya mengontrol, membuat si anak merasa bersalah. Mengendalikan si anak dengan cara playing victim. Mama ini korban loh. Mama sudah berbuat banyak. Mama sudah banyak berbuat buat kamu, maka kamu harus berbuat baik kepada mama. Patuh kepada mama, mengikuti apa yang kata mama. Apakah korban, penderitaan, kebaikan yang disebut si mama itu proporsional? Ini NPD ya kita bicara, gangguan kepribadian. Enggak, karena itu tadi dia adalah orang istimewa dan superior, sehingga pengorbanan yang disebut oleh pengorbanan dia itu pengorbanan yang di dalam bayangannya dia tuh segede gini, dia sudah berbuat banyak sekali. Dunia yang tidak bisa menghargai, maka itu dia tuntut ke si anak. Maka yang muncul si anak adalah rasa bersalah, bertanggung jawab terhadap ketidakbahagiaan orang tuanya, bertanggung jawab terhadap kesedihan orang tuanya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan orang tuanya, sakit orang tuanya. Itu tanggung jawab dia. Jadi cara kontrolnya sama, cara kontrolnya berbeda, yang satu dengan tekanan, yang satu dengan playing victim, tapi intinya tetap ingin dihargai, diistimewakan, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, gitu. Kalau kemudian dia berbuat baik, kalau ada orang berbuat baik, maka kalau orang yang vulnerable berbuat baik itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan sanjungan, gitu. Jadi apa karena ibu yang NPD ini ya, jadi membuat anak tuh jadi nggak bisa punya batas gitu Bu. Maksudnya ya dia nggak boleh punya batas, dia nggak boleh memilih berbeda, dia tidak boleh mengungkapkan pendapat atau nggak punya hak untuk pergi meninggalkan rumah atau meninggalkan ibu gitu. Jadi tidak boleh pembatasan itu dilakukan oleh orang tua karena itu dianggap penolakan. Jadi baik yang grandius, yang NPD ini, sama maupun yang vulnerable itu sama-sama sensitif terhadap penolakan. Ketika anak
menjadi diri dia sendiri. Ketika anak melakukan aktivitas untuk dia sendiri, bagi orang tua yang NPD, yang tidak sejalan dengan kemauan mereka, maka itu adalah penolakan. Penolakan berarti menghancurkan harga diri mereka, menghancurkan image mereka, self image-nya, bahwa saya ini harus diistimewakan, saya harus dinomorsatukan, saya harus didahulukan, saya harus diutamakan. Sama dua-duanya, gitu ya. Jadi sama-sama anak tidak bisa menjadi diri dia sendiri, kadang bahkan membatasi anak, tidak boleh ke sini. Kenapa mama ditinggal? Kenapa mama dibiarkan? Kamu kan harusnya ada bersama mama, selalu mendampingin mama. Saya lihat kamu tuh sibuk terus. Kamu nggak ngurusin mama, padahal mama udah banyak berbuat buat kamu. Padahal kan yang benar orang tua yang secara orang tua yang memiliki pola asuh yang sehat, senang dong melihat anaknya bertumbuh, senang dong melihat anaknya mandiri, senang dong ketika melihat anaknya punya aktivitas yang beragam yang positif di luar. Tapi bagi orang yang NPD, orang tua yang NPD, ketika anaknya menjadi diri dia sendiri, itu ancaman, penolakan. Maka dia harus mengontrol dengan cara yaitu menimbulkan rasa bersalah, itu kan, merendahkan diri dia, membuat si anak merasa bersalah, dan kemudian yang satu adalah mengatakan kepada si anak, melakukan manipulasi terhadap perasaan si anak bahwa dia itu salah, nggak benar, pikirannya salah, dia sudah melakukan kesalahan. Yang ini munculnya adalah rasa kecemasan, takut gagal, takut tidak berhasil, takut tidak dicintai. Maka di sini yang muncul adalah perasaan bersalah terus-menerus dan ingin membahagiakan, menjadi people pleaser. Menjadi anak yang tidak bebas, ingin selalu menyenangkan, merasa bersalah kalau orang tuanya sedih, kecewa. Merasa bersalah kalau orang tuanya tidak bahagia. Begitu. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari pernyataan Ibu Endang sebelumnya, anak yang satu tumbuh dari rasa yang takut gagal, yang satu tumbuh dengan rasa bersalah gitu ya Bu ya. Kalau misalkan dengan pola narsistik yang berbeda dari ayah dan ibu yang seperti itu, apa luka yang anak itu bawa sampai nanti dia dewasa. Iya. Gitu ya. Kalau anak dari kecil dia sudah ada bibit perasaan, selalu merasa tertekan, cemas, takut gagal, takut salah, kemudian merasa diri tidak berharga kalau tidak berhasil dan sebagainya. Maka ini akan menjadi luka batin yang tersimpan dalam diri dia ketika dewasa pun, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang ingin selalu mendapat dia akan dikejar oleh status kekuasaan, dan bahwa dia itu harus selalu berhasil, bahwa dia itu adalah orang yang juga istimewa seperti yang orang tuanya. Jadi luka batin yang akan dibawa sangat besar kemungkinan kalau dia tidak mendapatkan intervensi dari profesional help atau apa, kalau yang bersangkutan terus-menerus seperti itu, maka sangat besar kemungkinan dia akan tumbuh menjadi anak dengan menjadi orang dewasa dengan tipe yang NPD juga. Kenapa? Karena kecemasan, ketakutan akan kegagalan itu akan membuat setiap orang akan membangun mekanisme pertahanan diri untuk selalu dianggap dia adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Maka dia juga akan menuntut orang lain, mengeksploitasi orang yang ada di sekitar dia untuk memenuhi image-nya dia, self-image-nya dia, self-konsepnya dia, bahwa dia orang yang tidak pernah gagal. Kalau dia gagal, maka itu akibat kesalahan dari orang lain. Dia akan tumbuh menjadi orang yang akan menyalahkan orang lain. Karena dulu dia juga tumbuh menjadi tumbuh dibesarkan yang selalu disalahkan, ya kan? Maka dia akan tumbuh, kegagalan itu disebabkan karena kesalahan orang lain, bukan dia yang gagal, gitu. Kenapa sampai mekanisme itu sampai muncul? Karena itu adalah mekanisme pertahanan diri agar dia tetap menjadi orang yang
untuk layak untuk dicintai, layak untuk dihargai, layak untuk dihormati. Karena konsep diri dia adalah orang yang tidak pernah gagal. Karena akan kalau dia kalau dia menjadikan diri dia ketika terjadi kegagalan itu pada diri dia, maka konsep diri dia akan buyar kan ya. Gitu. Karena dia terus-menerus dibesarkan dalam lingkungan dengan bahwa dia layak untuk dihormati, dia layak untuk dihargai dan dicintai. Kalau dia berhasil, maka setiap orang akan membangun mekanisme pertahanan diri dia harus berhasil. Ya. Dia tidak boleh gagal. Apapun, gimana pun caranya. Nah, sebaliknya bagaimana dengan anak yang dibesarkan dari rasa bersalah? Gitu kan. Maka dia akan terus-menerus menganggap bahwa dia bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada orang lain. Setiap hal yang buruk, yang negatif yang terjadi pada orang lain, yang terutama orang-orang yang ada di sekitar dia, itu karena dia. Dia yang akan selalu menjadi orang yang akan menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Menghukum diri dia sendiri, menyalahkan diri dia sendiri karena tidak berhasil membahagiakan orang. Dia akan terus-menerus, dia akan tumbuh menjadi orang yang akan menjadi people pleasure, menyenangkan orang, mengorbankan diri dia sendiri. Gitu. Karena itu bisa berlanjut sampai dewasa ya Bu. Sampai dewasa, dan dia akan bisa kalau tidak segera cari pertolongan. Cari pertolongan. Dan itu menyiksa kan ya. Tidak nyaman kan ya. Terus-menerus harus selalu menyenangkan orang. Tidak bisa menolak, tidak bisa mengatakan tidak. Gitu. Selalu harus mengikuti kemauan orang. Karena kalau tidak mengikuti kemauan orang, maka dia merasa bersalah. Nah, dia akan ke depannya tentu dia akan mudah dimanfaatkan orang ya. Gitu loh. Karena dia harus selalu tidak berani mengatakan tidak. Sekalipun itu bertentangan, sekalipun dia tidak suka, tapi dia nggak bisa nolak. Gitu. Begitu dia menolak, dia sendiri yang merasa bersalah. Dia sendiri merasa nggak nyaman. Gitu yang terjadi. Di dalam rumah tangga, salah satu pasangan itu punya kecenderungan narsistik, NPD gitu ya Bu ya. Jadi mental menjadi tidak sehat gitu ya, karena relasinya adalah relasi yang satu mengontrol, mengendalikan, yang satu menerima, tapi tidak dengan sukarela. Biarkan aku